Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandia Vini Sanggita Wibowo, NPM 18520111060. Ya, pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai hal menarik yang harus kamu ketahui dari salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan sistem kehakiman. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya untuk menjalankan wewenang judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami dengan perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme check and balance antar cabang kekuasaan negara berdasarkan pada prinsip demokrasi. Hal ini berkaitan dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Namun, sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Hal ini telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada awalnya terdapat 3 alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Gagasan untuk memberikan wewenang tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena di samping tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, MPR bukan merupakan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Kemudian gagasan tersebut memberi wewenang pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung juga akhirnya tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sendiri terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus perkara yang sudah menjadi kompetensinya sendiri. Oleh karena itu, wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar akhirnya diberikan kepada lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di situ telah disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau konstitusional dalam rangka menangani perkara ketatanegaraan, menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
Dalam hal ini, terdapat 5 fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dapat dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu yang pertama, sebagai pengawal konstitusi, sebagai penafsir final konstitusi, sebagai pelindung hak asasi manusia, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, dan sebagai pelindung demokrasi. Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut diantaranya yang pertama, untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian yang ketiga untuk memutus pembubaran partai politik, yang keempat untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan yang terakhir untuk memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan untuk kewajiban Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengertian undang-undang yang diuji. Berdasarkan pada pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pembatasan dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal perkara nebis in idem. Nebis in idem ini telah diatur di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Akan tetapi, terhadap pengaturan tersebut terdapat pengecualian yang sebagaimana telah diatur di dalam pasal 42 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang mengatur sebagai berikut, bahwa terlepas dari ketentuan ayat 1 di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujiannya kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Berdasarkan materi yang sudah saya paparkan sebelumnya, dalam perkuliahan telah saya praktekkan ke dalam praktek sidang hukum acara peradilan tata negara bersama dengan kelompok saya, yaitu kelompok 5. Dalam sidang tersebut, kami mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal 40 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Dalam permohonan ini, kami menyatakan bahwa pasal Akuo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak diatur dengan jelas di dalam penjelasan Undang-Undang Akuo. Dan kami meminta di dalam permohonan kami untuk perluasan penafsiran terhadap frasa tersebut. Berdasarkan dengan pasal Akuo, berdampak pada salah satu peristiwa yang telah terjadi di Papua, di mana koneksi internet yang ada di Papua telah diputuskan oleh pemerintah karena adanya konflik antara wilayah Papua dengan wilayah lainnya. Dari kejadian ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat Papua yang tidak dapat mengakses jaringan internet di wilayahnya sendiri. Hal ini jelas telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kepastian hukum. Dari permohonan yang telah kami ajukan, tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kelebihannya. Yaitu dari kelemahannya, yang pertama pada bagian legal standing, terkhususnya pada kerugian konstitusional, pemohon tidak ada yang merasakan secara langsung kerugian tersebut. Kemudian yang kedua, sumber data yang kami peroleh hanya dengan teknik wawancara saja. Namun, wawancara hanya dilakukan dengan satu orang yang merasakan kerugian konstitusionalnya secara langsung. Namun selebihnya, sumber data yang kami peroleh itu lebih banyak diperoleh dari hasil riset melalui internet atau berita yang ada. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, permohonan kami menarik atensi publik dan kerugian yang telah kami sampaikan itu sangat relevan dengan dampak yang dialami oleh masyarakat Papua karena adanya pasal Akuo. Kemudian dari hasil persidangan kami, permohonan pengujian pasal 40 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah dikabulkan oleh para majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian, faktor yang menyebabkan hakim dapat diyakinkan dengan substansi permohonan kami, diantaranya karena yang pertama, secara keseluruhan berkas yang telah kami ajukan atau kami ajukan permohonannya dan narasi yang kami sampaikan telah menjelaskan kekurangan dari pasal 40 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada bagian legal standing, kerugian konstitusional dan kerugian potensial yang telah dijelaskan dengan baik di dalam berkas maupun pada saat persidangan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan argumen hukum yang kami sampaikan pada saat di persidangan dan dalam menyanggah argumen-argumen dari pihak termohon, itu sudah sangat baik dan sudah cukup kuat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan materi hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.